إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين. Khatib mengajak kepada semuanya untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah sebaik-baik bekal bagi kita seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita kapanpun dan dimanapun. Dan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita sangatlah banyak. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Apabila kalian menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya tidak akan mampu untuk menghitungnya, dikarenakan begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Dan bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita adalah nikmat lisan. Nikmat lisan, dengan nikmat lisan kita bisa berkata-kata dan berbicara. Dengan nikmat lisan kita bisa membaca Al-Qur'an yang mana satu huruf 10 pahala bagi orang yang baca Al-Qur'an. Dengan nikmat lisan diangkat derajatnya bagi orang yang berbicara dengan perkataan yang baik. Orang yang berbicara dengan perkataan yang baik, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man takallama bi kalimah min ridwanillah la yulqi laha balan yarfa'uhu Allahu biha darajat." Barang siapa yang berbicara dengan perkataan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. Dia diangkat derajatnya dikarenakan dia berbicara dengan perkataan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat lisan juga ma'asyiral muslimin, seorang bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalu lisanuka radban min dzikrillah azza wa jalla." Hendaklah senantiasa lisanmu basah dikarenakan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat lisan, seorang bisa berdakwah, mengajak kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Siapa yang lebih baik perkataannya dari orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin. Walau demikian ma'asyiral muslimin, hati-hati. Hati-hati dengan lisan. Karena betapa banyak permusuhan terjadi dikarenakan lisannya.
Betapa banyak orang yang terputus dari pekerjaannya dikarenakan lisannya. Berapa banyak orang yang masuk penjara dikarenakan lisannya. Bahkan suatu hari salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan, ada perempuan yang luar biasa salat malamnya, luar biasa ibadahnya, membaca Al-Qur'annya. Akan tapi perempuan tersebut suka mengganggu tetangganya dengan lisannya. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan cerita sahabat tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hiya finnar. Perempuan tersebut di neraka. Perempuan tersebut di neraka dikarenakan lisannya mengganggu tetangganya. Padahal luar biasa ibadahnya. Dan muslim yang baik adalah muslim lainnya selamat darinya dari perkataan, dari lisannya atau perbuatannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang baik adalah muslim yang lainnya selamat darinya dari lisannya atau dari perbuatannya. Dan dengan lisan juga, apabila dia berbicara dengan perkataan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab masuk neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man takallama bi kalimah min sakhatillah la yulqi laha balan yahwi biha fi nari jahannam. Barang siapa yang berbicara dengan perkataan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yahwi biha fi nari jahannam, maka dia akan dimasukkan ke neraka jahannam. Wal iyadu billahi min dzalik. Dan banyak sekali dosa-dosa besar yang bisa dikerjakan dengan lisan. Semoga kita terhindar dari dosa-dosa besar tersebut, di antaranya berbohong. Berbohong adalah dosa besar yang dikerjakan oleh lisan, dan berbohong adalah tanda kemunafikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih, ayatul munafik thalath, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khawana. Tanda kemunafikan itu ada 3. Apabila dia berbicara dia berdusta, apabila dia berjanji dia mengingkari janjinya, apabila diberi amanah dia mengkhianati amanahnya. Dan juga di antara dosa besar yang bisa dikerjakan oleh lisan adalah mengadu domba. Mengadu domba, yang mana mengadu domba adalah sebab orang bisa disiksa oleh di alam kubur. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati kuburan. Marra Nabi sallallahu alaihi wasallam biqabrain, fa innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir. Amma ahaduhuma fa kana la yastatiru minal baul wa amma al-akhar fa kana yamshi bin namimah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati kuburan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat bahwasanya 2 kuburan ini sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yaitu ada kuburan tersebut yang suka mengadu domba, dan mengadu domba dikerjakan oleh lisan. Bahkan suatu hari Mu'adz ibn Jabal berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kuffa alaika hadza, sambil menunjuk lisannya. Nabi sambil menunjuk lisannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kuffa alaika hadza, jaga lidahmu. Kemudian Mu'adz berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi Allah, wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bih. Wahai Nabi Allah, apakah kita akan dihisab, akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan apa yang kita ucapkan? Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, takilatka ummuka ya Mu'adz, sungguh bersedih ibumu wahai Mu'adz. Sakilat ummuka ya Mu'adz, wa hal yakubun nasu fin nari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Tidaklah kau mengira bahwasanya orang-orang dilemparkan ke neraka dengan wajahnya tersungkur disebabkan lisan-lisannya. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin, thumma salatu wassalamu ala rasulihil amin, Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa man saru ala nahjihi ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Suatu hari salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta nasihat. Dan nasihat ini pun berlaku untuk kita yang mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara nasihat tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala takallam bikalamin ta'tadiru minhu ghada." Yang artinya, dan janganlah kau berbicara dengan perkataan yang akan membuatmu menyesal di hari esoknya. Al-Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala mengatakan, lisanul aqil wara'a qalbihi idza arada an yatakallama tafakkar fa in kana lahu takallam wa in kana alaihi amsak. Lisannya orang yang berakal di bawah kendali hatinya. Apabila dia berbicara, dia berpikir terlebih dahulu. Fa in kana lahu takallam, apabila perkataan tersebut baik, maka dia berbicara. Wa in kana alaihi amsak, akan tapi sebaliknya, apabila itu perkataan buruk bahkan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala, amsaka, dia berusaha untuk menahan lisannya. Ma'asyiral muslimin, di hari Jumat kita disunnahkan untuk berbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dianjurkan kita juga untuk membaca surah Al-Kahfi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Fa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.